Baik, semakin seru membahas banjir yang menjadi PR Jakarta yang nampaknya belum kunjung usai pemirsa. Tapi kita ingin tahu dulu bagaimana juga respon masyarakat Jakarta yang mungkin ada yang mengalami banjir juga, menjadi korban banjir juga akibat curah hujan yang tinggi. Langsung kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Nadila Saleh yang sudah berada di kawasan Gondang Dia, Jakarta. Nadila, silakan. Ya, kan aneh memang dalam beberapa pekan terakhir ini Jakarta kerap kali diguyur hujan. Dan faktanya Jakarta apabila diguyur hujan maka akan terjadi banjir. Nah, terlebih kemarin ini Jakarta hampir di seluruh wilayah ini mengalami kebanjiran. Dan tentunya banjir ini mengganggu aktivitas masyarakat. Ini tentu juga menjadi PR bagi kita semua. Dan saya saat ini akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada masyarakat apakah mereka ini kemarin juga mengalami kebanjiran dan seperti apa respon mereka. Mari ikuti saya di sini. Saya sudah bersama dengan dua orang. Halo Mbak, Mas, boleh saya wawancara sebentar? Dengan Mbak siapa? Mbak Cika. Dengan Mas siapa? Devor. Ya, Mbak Cika sama Mas Devor ini kemarin kan Jakarta diguyur hujan sampai banjir ya, hampir di seluruh wilayah Jakarta. Ini Mas sama Mbak mengalami banjir juga nggak? Ngalamin kebetulan. Ngalamin juga. Mbak tinggal di daerah mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Mungkin bisa diceritakan ini mengganggu aktivitas Mbak seperti apa sih? Mengganggu sih, terutama kalau mau lagi berangkat kerja, terus hujan kan kadang-kadang dari semalaman sampai pagi ya. Itu kadang-kadang kalau mau berangkat kerja jadinya susah. Dan karena saya lumayan pakai motor kan sehari-hari, jadi waktu berangkat kerja dan lagi banjir lumayan terganggu karena ya jadi nggak bisa naik motor, harus cari opsi lain gitu. Dan karena kan takut motornya jadi mogok ya, ntar repot lagi. Oke. Kalau Masnya gimana? Ya sama sih, saya juga tinggalnya di Jakarta Barat. Terus 2 kali kena banjir, pulang kerja sama berangkat kerja. Terus motor juga sempat mogok juga. Dan harus ngeluarin duit buat benerin kan. Jadi ya sangat mengganggu aktivitas banjir. Oke. Jakarta ini kan udah langganan banjir ya. Sebelumnya pernah mengalami kebanjiran seperti ini juga atau gimana Mbak? Belum sih sebelum ini karena tempat tinggalnya berbeda, beda Jakarta. Dari Jakarta Barat. Mbak ini emang asli Jakarta atau baru tinggal di Jakarta beberapa lama? Aku baru tinggal di Jakarta 2 tahun ini. Berarti selama 2 tahun ini baru sekali ini ya ngerasain banjir? Iya betul. Oke, Mbak sama Mas, Jakarta ini kan sudah berlangganan banjir dan pemerintah juga tentunya selalu memberikan membuat kebijakan-kebijakan untuk agar banjir ini tidak terjadi lagi di Jakarta. Mbak sama Mas ngerasainnya seperti apa? Kalau dari saya sih karena dari 2 tahun ini baru sekali ini ngerasain banjir. Mungkin dari saya untuk pemerintah mungkin udah ada ya langkah-langkahnya. Cuman kalau misalnya kayak banjir semalaman gitu nampaknya masih sering banjir gitu. Jadi tolong lebih diperhatiin untuk daerah-daerah yang sekarang banjir kayak Jakarta Barat, Jakarta Utara itu gimana cara menanggulanginya gitu sih. Kalau Mas sendiri gimana Mas? Ya sama sih, akhir-akhir ini juga masih sering banjir tiap hujan deras. Jadi semoga, apalagi gubernurnya baru ya, semoga kebijakan gubernur baru ini bisa ya seenggaknya mengurangi banjir di Jakarta lah, dicari solusinya. Oke, selain banjir ini kan mengganggu hampir seluruh aktivitas kita ya Mbak. Ini kalau Mbak kemarin ngerasainnya gimana sih? Apakah rumahnya juga terkena banjir sampai di rumah nggak bisa ngapa-ngapain atau seperti apa? Separah apa sih? Kalau dari aku sih nggak sampai rumah ya, kebetulan di jalan ketika mau ke rumah aja, jadi rumahnya nggak terkena banjir. Paling yang ngerasa terganggunya karena kita aktivitasnya kan ke kantor ya, itu butuh akses juga jalan, nah jalannya itu banjir di situ sih. Jadi untuk aktivitas ke kantor tuh susah mobilisasinya. Mungkin bisa diceritakan kemarin itu karena banjir Mbak akhirnya naik apa, transportasi umum kah atau seperti apa? Iya, jadinya naik transportasi umum dan jadinya yaitu harus pesen ojol dan harus jalan dulu gitu ke tempat yang sekiranya banjirnya udah rada surut. Masnya juga sama ya? Iya sama, kebetulan saya kemarin juga nekat naik motor kan. Terus motornya juga mogok, akhirnya nunggu 30 menitan jadi telat ke kantor. Makasih Mas dan Mbak, selamat beraktivitas kembali. Nah kan aneh, itulah cerita dari 2 orang yang mereka juga sebenarnya terkena banjir ya. Banjir kemarin yang memang kemarin ini hujan hampir seharian dan menyebabkan banjir. Bahkan sampai pada pagi hari tadi pun ada sejumlah titik yang masih tergenang sisa-sisa air begitu. Dan tentunya kita bersama-sama berharap agar banjir di Jakarta ini segera usai dan terkendali. Sementara itu.
Baik, terima kasih Nadila Saleh yang sudah mengcapture bagaimana kira-kira respon masyarakat menghadapi banjir. Ternyata pada kebanjiran nih Bang Rizal, sampai sempat pindah lokasi tinggalnya untuk menghindari banjir, tapi ternyata kebanjiran lagi. Nah ini kan berarti PR dari tahun ke tahun ya. Ini kayaknya ya udah langganan lah. Kadang beberapa pemukiman juga sudah langganan, jadi tidak merasa ini suatu ancaman yang besar. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, gimana nih perjalanan dari waktu ke waktu, Bang Rizal? Ya itu masalah ya. Tahun 32 tuh Tamrin sudah bilang banjir itu bukan takdir gitu. Itu bisa dicarikan solusi, bisa dicarikan jalan keluar. Betul. Dan waktu itu bahkan Tamrin tuh sampai melakukan hal yang di masanya tuh dianggap gila ya, karena dia meminta pajak lebih dari perkebunan teh yang dianggap menghabisi ruang ruang hijau dan ruang resapan air. Dan percepatan air turun ke Batavia itu sampai 25%, itu wah dia dimaki-maki pengusaha teh. Jadi menurut saya memang dari contoh Tamrin itu perlu ada tindakan ekstrim. Pemerintahnya harus berani melakukan tindakan ekstrim yang tidak populer begitu ya. Juga masyarakatnya, jadi jangan hujannya yang dibilang ekstrim, tindakannya yang justru menurut saya pemerintah dan masyarakat itu harus ekstrim. Jadi misalnya di Tamrin tuh ya sampai ada kampung namanya Pekambangan gitu, karena setiap musim hujan tuh kampung ngambang gitu ya. Jadi udah sampai di tahap menamai kampungnya Pekambangan. Namanya seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya memang harus ada tindakan yang ekstrim, bukan hujan yang ekstrim yang tahu diomongin. Hujan ekstrim sekian milimeter begitu nggak mungkin itu bukan. Tapi yang kita perlukan adalah kesadaran bahwa kita harus hidup bareng sama air, karena sejarahnya kota Jakarta itu kota air dan kota hijau, kota yang dia dibentuk oleh hujan tropis, bayangin aja dari mengikis punggung gunung itu di selatan Jakarta. Jadi memang saudara kembar kita air, jadi kita harus nggak ngusir air, bukan ngebuang air, tapi mengelola air itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan itu perlu tindakan ekstrim untuk masyarakat yang udah jadi orang darat ya, orang beton itu tuh menurut saya jadi masalah. Jadi masyarakatnya, pemerintahnya itu harus stop ngomong hujan ekstrim, tapi melakukan tindakan ekstrim untuk merubah situasi banjir yang seperti memaksa masyarakat untuk bilang ini takdir gitu. Karena kondisi Jakarta sendiri, Batavia ini tadi sudah harus disadari berdampingan dengan air sejak zaman kolonial Belanda juga, Bang Rizal. Ini saluran-saluran yang dibangun oleh kolonial Belanda perlu diapakan lagi nih kalau berdasarkan perjalanan waktunya? Ya orang sering ada yang bilang bahwa VOC itu sukses mengelola kota Batavia karena membangun kota Batavia itu mengikuti konsep Amsterdam dengan banyak grachten, kanal-kanal. Tapi sebenarnya konsep kota ini hanya bertahan nggak sampai 100 tahun. Jadi dibangun 1619, 1730 itu mulai krisis ya. Terus tahun 1800 sudah mulai pindah. Dan pindahnya orang sering nggak bicarakan. Itu pindahnya karena ada salah urus di luar kota Benteng, di Omelanden atau luar kota Benteng Batavia. Berupa pembabatan hutan dan penghabisan hutan dan pembukaan lahan karena perlu untuk perkebunan tebu dan industri gula. Jadi kita mesti belajar bahwa tindakan ekstrim terhadap alam itu bisa menimbulkan hal yang sensitif untuk Jakarta yang memang bentuknya itu seperti kipas ya. Dia rendah. Itu yang menurut saya perlu perlu kesadaran yang jauh lebih besar itu ya, bahwa kita harus benar-benar aware terhadap lingkungan, ya, aware terhadap bagaimana kita membangun infrastruktur yang green. Itu bukan hanya infrastruktur, tapi hidup yang green, hidup yang menganggap air itu bukan setan yang harus dieksorsis gitu ya, harus harus dibuang, tapi harus seperti peringatan Raja Purnawarman itu, dia harus dipanen, dia harus menjadi berkah begitu ya, bukan jadi musibah. Baik Prof, ini harus jadi pengendali air dulu nih kayaknya nih Prof. Gimana kalau melihat tadi ulasan perjalanan sejarah, nampaknya Belanda juga sudah memikirkan betul mengenai hal ini, tapi perkembangan ekstrim juga terjadi di Jakarta. Ya, ekstrim itu memang ada, apalagi nanti ada climate change, tapi solusinya bagaimana, itu yang penting kan. Jadi solusinya hujan ekstrim ini bagaimana? Apa kita dengan pompa yang ekstrim juga besarnya? Kalau pompanya ekstrim besar, salurannya juga besar,
Tidak ada kota satupun di kota di dunia yang merancang drainasenya dengan hujan 370 mili. Oh. Drainase semua nanti Jakarta itu. Folder semua nanti. Nah, untuk mengurangi saluran drainase itu, makanya kita tampung-tampung airnya di waduk-waduk itu, waduknya di keringan. Waduk di rumah juga kenapa tidak? Di rumah saya taman saya itu saya tinggiin, nampung air, gitu kan. Dia terus kasih biopori, nanti dia meresap. Ya tergantung daerahnya. Kalau Jakarta Utara memang susah, seperti saya ceritakan tadi, di kakak saya di Jatake susah juga masuk tanah, tapi dia tampung tetap. Jangan. Nah, tadi kita sempat diskusi, kalau Ken dikelilingi oleh tembok yang masif, ada hujan 307 mili. Tewas nggak, Ken? Kan enggak kan. Kita nggak tewas dengan air yang 37 cm. Jadi kita itu salah paham tentang air ini. Yang namanya 100 mili juga mengakibatkan banjir loh. Dan itu cuma 10 cm. Kenapa kita benci sekali dengan air yang 10 cm? Seseh. Akhirnya banjir di sebelah situ. Jadi solusinya kalau mau murah, mudah, praktis, green infrastructure. Oke, baik. Pak Firdaus, ini air tuh bukan setan loh, bisa dikendalikan, bisa dikelola, tapi butuh penanganan yang ekstrim. Kadang-kadang mungkin kebijakan tidak populer juga perlu dikeluarkan, sehingga banjir ini betul-betul bisa diantisipasi. Tidak hanya cukup, tapi sempurna, Pak Firdaus. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya gitu kan, bahwa hampir di semua kitab suci diceritakan bahwa tetesan hujan yang akan diturunkan Tuhan di langit itu berkah. Tidak ada bencana kecuali zaman dulu ya. Ketika dia jadi berkah, itu kan harusnya rahmat. Tetapi kemudian ketika dia jadi bencana, kan kita mencari kambing coklat karena kambing hitamnya sudah habis, gitu kan. Ya, kenapa? Karena kita tidak mampu mengelolanya tadi, gitu kan. Ya. Tapi yang saya katakan, yang perlu saya garis bawahi, gitu, memang ya kita harus bersahabat. Saya setuju dengan JJ, bahwa tidak akan ada kehidupan tanpa air. Dimanapun juga. Tidak akan mungkin kehidupan tanpa air. Tapi kemudian kita membutuhkan kemampuan kapasitas kita. Mengelola dengan segala kemampuan kita sehingga air itu membawa berkah bukan membawa bencana tadi. Sehingga kita butuh pendekatan-pendekatan tadi. Mulai membangun infrastruktur, memastikan kembali bahwa fungsi retensi itu ada. Kan tadi seperti JJ bilang, bahwa dulu ya ketika di hulu tadi itu ada hutan betul-betul ya vegetasi yang ini lalu kemudian dirubah menjadi perkebunan teh, perkebunan tebu, dan sebagainya gitu kan. Fungsi resapannya kan berubah. Sehingga air limpasan kan semakin besar. Makanya kemudian kita butuh bagaimana retensi untuk mengendalikan tadi. Makanya kemudian Kementerian PUPR membangun 2 waduk itu yang lama sekali tidak berhasil kita bangun terkait dengan pembebasan lahan kan. Tujuannya mengalihkan fungsi retensi tadi. Dikaitkan dengan air limpasan dari hulu. Di dalam kota tadi, ya tentunya tadi. Bagaimana memastikan sistem drainasi yang ada saat ini mampu menampung tadi curah hujan yang tidak restrik. Ya, saya setuju bahwa kita punya target sekian jam harus kering. Tetapi tadi saya ingin mengkoreksi Prof tadi ya, bahwa 10 cm, 20 cm kalau di jalan itu pasti menghambat, macet, udah pasti. Makanya kita kemudian fungsi desain drainasi di jalan tadi itu jangan ada genangan. Biar kemudian tidak ada traffic yang terganggu, tidak ada hambatan tadi gitu kan. Tapi persoalan berikutnya lagi adalah tadi, ruang air ini kan harus disediakan. Baik. Ya, kendala kita tadi itu bahwa ketersediaan ruang, lalu kemudian membutuhkan tadi tetap butuh fiskal. Nonsen kalau tidak ada anggaran kemudian bisa menyelesaikan. Kenapa? Apa yang disampaikan Muslimin tadi itu kan lebih banyak utopianya dibandingkan realita yang ada di lapangan nanti. Gitu. Dan itu terjadi. Makanya saya harus luruskan beliau gitu kan. Baik. Berarti kesadarannya ditahan, Prof. Kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Kita tapi akan lihat kira-kira hujan di beberapa hari ke depan mungkin yang diperkirakan masih akan terjadi jangan lagi menjadi hujan yang musibah, tapi menjadi hujan berkah gitu ya. Kita tunggu bagaimana nanti upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov wilayah lainnya, sinergi yang pasti untuk dilakukan sehingga antisipasi sempurna yang kita harapkan. Terima kasih Prof Muslim, Bang Rizal, Pak Firdaus malam hari ini sudah berdiskusi mengenai PR besar Jakarta banjir ini.